Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjut materi kita yang masih di fungsi kuadrat, persamaan kuadrat ya. Jadi kita sudah masuk di 2.2 grafik fungsi kuadrat. Nah, apa itu grafik fungsi kuadrat? Ya, kita harus tahu dulu tentang fungsi kuadrat. Ya, jadi fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan a x pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0, xy elemen real. Ya, maksudnya ini elemen yang xy ya, elemen yang real, yang nyata, angka yang nyata. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Perhatikan di sini y, di sini fx ya, sama ji fungsi ya. Kita lanjut di kegiatan 1, menggambar grafik fungsi y sama dengan ax pangkat 2. Ya, jadi grafik fungsi yang pertama ini y sama dengan ax pangkat 2 ya. Dengan menggambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika b sama dengan c sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kita dapat membuat gambar untuk beberapa nilai x dan mensubstitusikannya pada fungsi y sama dengan ax pangkat 2. Ya, jadi misalkan untuk a sama dengan 1, a sama dengan minus 1, dan a sama dengan 2. Ya, jadi maksudnya ini x ya. Kita substitusikan, maksudnya substitusi mengganti ya. Jadi di sini misalnya kita gantikan 1 ya. Coba kita perhatikan, a lengkapi ketiga tabel berikut. Tabel yang pertama di sini x. Perhatikan di sini x, berarti di sini nilainya x ya. Ini kita misalkan substitusi ya, ini namanya substitusi x menjadi minus 3, minus 2, minus 1. Dengan persamaan y sama dengan x pangkat 2. Ya, ini tadi y sama dengan ya, a x pangkat 2 ya. Jadi di sini kita coba x pangkat 2. Ya, jadi minus 3. Kalau misalnya kita gantikan x-nya minus 3, berarti minus 3 pangkat 2. Minus kali minus positif, otomatis ya, 3 kali 3 9, jadi positif 9. Jadi dia berada di titik minus 3,9. Yang kedua, minus 2. Jadi minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya, jadi dia berada di minus 2,4. Yang ketiga, minus 1. Jadi minus 1 pangkat 2. Ya, di sini kan x-nya pangkat 2 ya. Nah, karena di sini nilai x, otomatis kita ada lagi di sini minus 1. Jadi minus 1. Minus 1 pangkat 2 hasilnya 1. Jadi dia berada di minus 1,1. Ya, selanjutnya 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0. Jadi dia berada di 0,0. Ya, kita lanjut yang berikutnya 1 ya. Berarti 1 pangkat 1 hasilnya 1 ya, jadi dia berada di titik 1 ya, berarti 1,1. Selanjutnya yang kedua, ini angka 2, x nya 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Otomatis dia berada di titik 2,4. Ya, yang terakhir 3 ya. 3, jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi dia berada di 3,9. Tabel berikutnya. Nah, di sini minus x pangkat 2. Minus x pangkat 2 atau y sama dengan minus x pangkat 2. Jadi minus, jadi kalau misalnya x-nya minus 3, otomatis minus dikali minus 3 pangkat 2. Jadi minus 3 pangkat 2 ini 9. Tadi hasilnya 9, berarti
minus di luar jadi minus 9. Minus kali positif hasilnya minus 9. Jadi dia berada di minus 3, minus 9. Ya, sama ini minus 2. Jadi dia minus 2 tadi. Ya, di sini minus 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali minus hasilnya minus 4. Jadi hasilnya minus 2, minus 4. Ya. Yang ketiga minus 1. Jadi minus 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikali minus hasilnya minus 1. Jadi dia berada di minus 1, minus 1. Ya, 0 sama ya, 0, 0. Ya, lanjut ini 1 ya. Berarti kita ganti lagi di sini. 1 pangkat 2. Ya. Berarti minus 1 pangkat 2. Jadi hasilnya 1. Kenapa 1? Karena di sini ya, minus 1 pangkat 2 sama tadi nih. Jadi di sini misalnya minus 1 ya. Ini kan 1 toh. Berarti di sini 1. Berarti minus 1 pangkat 2 hasilnya positif ya. Jadi berada di titik 1,1 ya. 1,1 di sini ya. Yang kedua, ini yang kedua ya, hasilnya 4 ya, minus 4. Ya, jadi tadi di sini dia minus 1 ya. Ini benar. 1, minus 1 dan di sini minus 4. Ya, jadi hasilnya 2, minus 4. Yang ketiga ya dia minus 9. Jadi hasilnya 3, minus 9. Ya. Di persamaan tadi Y sama dengan AX pangkat 2. Ya. Ya, ini A-nya kita misalkan di sini dia 2 ya, berarti 2X pangkat 2. Nah, ini tabel yang terakhir. Ya, perhatikan kalau misalkan kita X-nya kita ganti menjadi minus 3, ya, otomatis 2. Karena di sini di depannya 2, minus 3. Karena di sini minus 3. Berarti minus 3 pangkat 2 karena X-nya pangkat 2. Otomatis minus 3 pangkat 2 hasilnya positif 9. Positif 9 dikali 2 hasilnya 18. Ya, 18 ya. Jadi dia berada di minus 3,18. Nah, baik Nanda, silahkan dilanjutkan ini ya. Ya, kita lanjut di cara menggambar grafiknya. Bagian B, tempatkan titik-titik koordinat berada dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Ya, gunakan 3 warna berbeda supaya lebih kentara ya. C. Sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai warna. Ya, coba kita. Ya, tabel pertama tadi di sini ada minus 3,9, minus 2,4, minus 1,1, 0,0, 1,1, 2,4 dan 3,9. Sekarang kita buat grafiknya yang menggunakan garis vertikal X dan horizontal Y. Ya. Ya, jadi ini kita tidak ambil dulu yang 9 ya, karena kalau 9 terlalu panjang ya. Ya, coba kita ambil langsung minus 2,4. Otomatis X-nya, perhatikan di sini X dan Y. Ya, dan X itu selalu disebut pertama ya. X, Y, otomatis minus 2,4. Berarti X-nya minus 2, Y-nya 4 ya. Jadi di sini ya. Sekarang minus 1,1. Ya, berarti X-nya minus 1, Y-nya 1 ya, di sini. Perhatikan. Yang ketiga 0,0. Berarti di sini ya. Di sini X 0, Y 0. 1,1. Ya, X-nya 1, Y-nya 1 ya. Berarti di sini. Lanjut 2,4. Ya, jadi X-nya 2, Y-nya 4. Ya. Nah, setelah begini, yang ketiga tadi sketsa grafik. Ya. Berarti kita buat garis. Kan tadi misalkan di sini ada minus 3,9 ya, di sini ya, di atas. Berarti dia gambarnya sekitar seperti ini ya.
Nah, ini bentuk gambarnya. Sekarang kita lanjut di tabel kedua. Perhatikan ini di samping minus 2, minus 4. Ya, berarti X-nya minus 2, Y-nya minus 4. Ya, sekitar di sini ya. Ya. Lanjut minus 1, minus 1, minus 1. Ya, jadi di sini ya. Minus 1, minus 1. Lanjut 0,0. Ya, jadi di sini 0,0. Ya, tetap ya di situ. Lanjutnya di sini 1, minus 1 ya. Jadi tadi di sini ya. Minus 1 tadi di sini. Ya, jadi di sini hasilnya minus 1, minus 1. Ya, jadi X-nya 1, Y-nya minus 1. Lanjut 2, minus 4. X-nya 2, Y-nya minus 4 ya. Ya, jadi kita gambar sketsa grafiknya seperti ini ya. Ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik maka didapatkan ya. Yang pertama, grafik Y sama dengan X pangkat 2 berupa parabola yang terbuka ke atas ya. Jadi ini parabola terbuka ke atas karena ya dia berbentuk ke atas ya. Jadi dia nanti semakin begini ya, terbuka ke atas. Yang kedua, grafik Y sama dengan minus X pangkat 2 berupa parabola yang terbuka ke bawah. Ya. Nah, yang ketiga tadi grafik Y sama dengan 2X pangkat 2 berupa parabola yang terbuka ke ya. Silakan Anda tentukan sendiri ya. Cari sendiri. Ya baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Ya, sudah masuk di kegiatan 2 menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C. Ya. Pada kegiatan ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Ya. Dengan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C sebanyak 2 kali, yakni C sama dengan 1 dan C sama dengan minus 1. Ya, jadi perhatikan, kita mau bandingkan antara C-nya minus 1 dan C sama dengan 1. Ya. Perhatikan bagian A, lengkapi kedua tabel berikut. Ya, di sini ada X ya, dan persamaannya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 dan Y, X. Perhatikan X-nya di sini kita misalkan minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, otomatis persamaannya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Ya, jadi X-nya kita ganti menjadi minus 3. Pangkat 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 10 ya. Minus 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9 tambah 1 hasilnya 10. Jadi dia berada di titik minus 3,10. Yang kedua, ya, minus 2. Otomatis minus 2 pangkat 2 ditambah 1 hasilnya 5. Ya, jadi minus 2 pangkat 2 minus kali minus hasilnya positif. Ya, 4 ya, tambah 1 hasilnya 5. Jadi dia berada di titik minus 2,5. Selanjutnya minus 1 pangkat 2. Jadi minus 1 pangkat 2 tambah 1 hasilnya 2 ya. Dimana minus 1 pangkat 2 ini tetap hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi dia berada di titik minus 1,2. Lanjut 0 ya, X-nya diganti menjadi 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 1. Jadi tetap hasilnya 1. Jadi dia berada di titik 0,1. Selanjutnya ya, 1 pangkat 2 ya ditambah 1. Jadi hasilnya
2. Jadi dia berada di titik 1,2. Lanjut yang kedua, angka 2 X-nya diganti menjadi 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 hasilnya 5. 2 pangkat 2 4, 4 tambah 1 5. Jadi dia berada di titik 2,5. Yang terakhir 3 pangkat 2 ditambah 1 hasilnya 10. Jadi dia berada di titik 3,10. Ya, perhatikan tabel kedua. Ya, tabel pertama tadi X pangkat 2 ditambah 1. Ya, ini misalkan C sama dengan 1 ya. Nah, sekarang C sama dengan minus 1. Ya, jadi persamaannya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1. Ya, untuk X sama dengan minus 3. Ya, minus 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Jadi dia berada di titik minus 3,8. Untuk X sama dengan 2, minus 2. Jadi minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya, 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi dia berada di titik minus 2,3. Ya, untuk X sama dengan minus 1. Ya, jadi minus 1 pangkat 2 hasilnya minus 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi dia berada di titik minus 1,0. Ya, selanjutnya untuk X sama dengan 0. Ya, berarti 0 pangkat 2 dikurang 1 tetap hasilnya minus 1. Jadi dia berada di titik 0, minus 1. Untuk X sama dengan 1, ya, berarti dia berada 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, berada di titik 1,0. Perhatikan X-nya selalu di depan dan Y selalu di belakang ya. Sini. Ya, selanjutnya untuk X sama dengan 2. Ya, jadi 2 pangkat 2 dikurang 1. Ya, 2 pangkat 2 4. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Berarti dia berada di titik 2,3. Ya, selanjutnya untuk X sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8. Jadi berada di titik 3,8. Ya. Jadi yang bagian B dan C, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Ya, maksudnya tabel ini ya. Kita mau tempatkan titik-titiknya. C, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai warna. Ya. Jadi perhatikan, ya, di sini kita membuat garis variabel X dan Y, ya, vertikal dan horizontal. Ya. Di sini kita ambil untuk minus 2,5. Ya. Karena ini minus 3,10 ya terlalu besar ya. Kita ambil minus 2,5. Jadi X-nya minus 2, Y-nya 5. Jadi X-nya minus 2, Y-nya 5. Sekitar di sini ya. Ya, ini. Lanjut, minus 1,2. Ya, jadi X-nya minus 1, Y-nya 2. Lanjut, 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Ya, di sini ya. Perhatikan. Ini X berarti mulai dari sini ya. 0 semua ini. 0 untuk X. Ini kan di sini 0 ya. Jadi Y-nya 1. Selanjutnya 1,2. X-nya 1, Y-nya 2 dan 2,5. Ya. Jadi X-nya 2, Y-nya 5. Perhatikan. Ya. Ini bagian C, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat. Ya, jadi kita tinggal buat garisnya. Ya. Mulai dari atas ini, ya. Ya, berbentuk parabola terbuka ke atas.
Ya, untuk tabel yang kedua, perhatikan untuk minus 2,3, jadi X-nya minus 2, Y-nya 3, minus 1,0, ya. Jadi di sini ya. Ya. X-nya minus 1, Y-nya 0 ya. Jadi di sini Y 0 semua. Selanjutnya 0, minus 1. Ya. X-nya 0, Y-nya minus 1. Dan 1,0. Ya, 1,0 ini X-nya 1, Y-nya 0. Ya, jadi di sini ya. Yang terakhir 2,3. Ya, jadi X-nya 2, Y-nya 3. Ya, di sini. Ya, jadi kita bisa gambar kembali grafiknya. Ya, sama ya, berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Ayo kita amati. Berdasarkan hasil pengamatan, lengkapi kalimat-kalimat berikut. A. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. Ya, ini yang kemarin ya. Ya, sebenarnya tadi kita diharapkan menggambar Y sama dengan X pangkat 2. Ya. Tapi kemarin kan sudah, jadi dia berada di titik 0,0. Ya, untuk B, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Ya. Bagian C, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,-1. Ya. Maksudnya memotong melewati ya, melewati garisnya. Yang bagian D, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar 1 satuan ke atas. Ya, jadi kalau misalnya digambar juga tadi, ya dia kayak bergeser 1 satuan ke atas. Bagian E, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar 1 satuan ke bawah. Ya. Kalau misalnya X pangkat 2-nya dengan grafik Y X pangkat 2 dikurang 1, ya, ternyata dia hanya bergeser 1 satuan ke bawah. Ya. Sekarang kita simpulkan. Ya, ayo kita simpulkan. Bagian A, untuk C positif, maksudnya tadi C berarti ditambah C. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar C satuan ke atas. Ya, maksudnya ini C satuan ke atas. Kalau misalnya C-nya 2, otomatis ya 2 satuan ke atas. Ya. Kalau misalnya C-nya 5, otomatis C-nya ya, sebesar 5 satuan ke atas. Ya. Geseran dari X pangkat 2. Dan bagian B, untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar minus C satuan ke bawah. Ya, sama ya. Minus C satuan ke bawah. Kalau misalnya di sini tadi minus 5, ya di sini minus ya. Kalau misalnya di sini minus 5, berarti di sini minus 5 satuan ke bawah. Ya, untuk C grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Ya, maksudnya ini kalau misalnya di sini C-nya 5, ya, berarti dia memotong sumbu Y di titik koordinat 0,5. Ya. Kalau misalnya C-nya 6, otomatis dia memotong koordinat di 0,6. Ya. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Kegiatan 3 menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah BX. Ya. Jadi kita sudah masuk grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah BX. Nah, baik, pada kegiatan ini ya, kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 subkegiatan, yakni ketika B sama dengan 1, B sama dengan minus 1, dan B sama dengan 2. Ya, perhatikan. Ya, di sini B-nya 1 ya, otomatis di sini B-nya 1. B-nya sama dengan minus 1 dan B-nya sama dengan 2. Ya, perhatikan, lengkapi kedua tabel berikut. Tabel yang pertama, ya, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Ya, jadi kita ambil dulu yang 2 ya. Nah, perhatikan, di sini rumusnya 2X. Ya. Misalkan X diganti menjadi minus 3. Ya, otomatis di sini ada X pangkat 2, otomatis minus 3 pangkat 2. Ya, ditambah, perhatikan tambahnya, ditambah 2, dan ini tetap 2 di depan. X-nya minus 3. Ya, kita ganti kembali X-nya menjadi minus 3. Ya, perhatikan, minus 3 pangkat 2 di sini hasilnya 9. Ya, minus kali minus hasilnya positif, jadi positif 9. Ditambah 2 dikali minus 3. 2 dikali minus 3 ini hasilnya minus 6. Otomatis 9 dikurang 6 hasilnya 3. Ya, jadi dia berada di titik minus 3,3. Ya, kita ganti X-nya menjadi minus 2. Otomatis minus 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali minus 2. Karena X-nya diganti lagi ya. X-nya diganti minus 2. Perhatikan, minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Positif 4 ya. Karena minus kali minus. Positif 4 ditambah 2 dikali minus 2. 2 dikali minus 2 ini hasilnya minus 4. Jadi 4 dikurang 4 hasilnya 0. Jadi dia berada di titik minus 2,0. Kita lanjut, X-nya minus 1. Perhatikan ini tabel X-nya minus 1. Ya, jadi kita ganti X-nya minus 1 pangkat 2. Minus 1 pangkat 2 hasilnya positif 1. Ya, ditambah 2 dikali minus 1. 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2. Karena positif kali negatif. Ya. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya minus 1. Jadi dia berada di titik minus 1,1. Ya, kita ganti X-nya lagi menjadi 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 0 tetap 0. Jadi dia berada di titik 0,0. Kita ganti X-nya menjadi 1. Ya, jadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1. Perhatikan, X-nya tetap kita ganti lagi menjadi 1. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya 2. Di sini 1 pangkat 2. Hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi dia berada di titik 1,3. Kita lanjut, X-nya diganti menjadi 2. Ya, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2. Ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 4 ditambah 4 hasilnya 8. Jadi dia berada di titik 2,8. Ya, begitu juga di 3. Ya, apabila X-nya diganti menjadi 3, dia berada di titik 3,15. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Ya. X pangkat 2 dikurang 2X. Perhatikan,
Tadi di sini tambah, sekarang kita ambil minusnya. Ya. Perhatikan di sini minus 3 pangkat 2. Ya, X-nya kita ganti menjadi minus 3, otomatis minus 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ya. Minus 2 dikali minus 3, perhatikan minus kali minus hasilnya positif. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Tadi di sini positif ya, karena negatif kali negatif. Nah, di sini juga negatif kali negatif. Jadi 9 ditambah 6 hasilnya 15. Jadi dia berada di titik minus 3,15. Nah, sekarang X-nya kita ganti menjadi minus 2. Ya, jadi dia berada di minus 2 pangkat 2 dikurang minus 2 dikali minus 2. Perhatikan X-nya kita ganti juga menjadi minus 2 ya. Nah, yang di depannya tidak diganti. Ya, dia tetap 2 karena dia merupakan ya konstan ya. Ya, jadi minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya, minus 2 dikali minus 2 hasilnya 4. Otomatis 4 ditambah 4 hasilnya 8. Ya, jadi dia berada di titik minus 2,8. Kita lanjut di X minus 1. Ya, jadi minus 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali minus 1 hasilnya ya, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dia berada di titik minus 1,3. Lanjut X-nya sama dengan 0. Ini 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 hasilnya 0. Ya, jadi dia berada di 0,0. Kita ganti kembali X-nya menjadi 1. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1. Ya, perhatikan 1 pangkat 2 ini tetap hasilnya 1. Ya, minus 2. Ya, minus 2 dikali 1 hasilnya minus 2. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya minus 1. Jadi dia berada di titik 1, minus 1. Ya, kita lanjut. X-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2. Perhatikan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya, 2 dikali 2 hasilnya 4. Ya, di sini ada minus. Ya, minus kali positif ya, hasilnya minus ya. Otomatis 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi dia berada di titik 2,0. Ya, kita lanjut. X-nya sama dengan 3. Ya, jadi dia berada di 3,3. Ya, sama ini ya. 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 9 dikurang 3 hasilnya 6. Jadi dia berada di titik 3,3. Ya, jadi langkah berikutnya, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Ya, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai warna. Ya, yang pertama, untuk X pangkat 2 ditambah 2X, ya, titik yang pertama minus 3,3. Ya, jadi kita ambil X-nya minus 3, Y-nya 3. Ya, jadi dia berada di sini ya. Yang kedua minus 2,0. X-nya minus 2, Y-nya 0. Jadi di sini. Karena ini garis Y 0. Yang ketiga minus 3, minus 1, minus 1. X-nya minus 1, Y-nya minus 1 ya. Jadi di sini ya. Ya, yang keempat 0,0. Nah, tetap pasti di tengah ya, karena di sini ada 0,0. Ya, selanjutnya 1,3. 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Ya, jadi di sini. Ya, ini ya sampai di sini saja dulu diambil. Ya, jadi ini tinggal digaris ya, kurvanya ya, atau grafiknya. Ya, jadi dia
berbentuk parabola ke atas. Selanjutnya yang tabel kedua, di sini ada minus 3,15, minus 2,8. Ini terlalu tinggi ya. Ya kita ambil langsung minus 1,3. Jadi X-nya minus 1, Y-nya 3. Ya, jadi di sini. Lanjut. Ya. 0,0. Ya 0,0 berarti tetap di tengah ya, 0,0. Lanjut 1, minus 1. Ya. Jadi X-nya 1, Y-nya minus 1. Jadi di sini. Lanjut 2,0. Ya, X-nya 2, Y-nya 0. Jadi di sini ya. Lanjut ya 3,3. Ya, jadi X-nya 3, Y-nya 3. Ya, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, kita gambar. Nah, ternyata titik potongnya ini, maksudnya titik potong di mana dia baku potong antara tabel pertama dan tabel kedua. Ya, jadi di 0,0. Di sini ya. Baik, kita lanjut. Ya, ayo kita amati. Perhatikan tabel pertama, tabel kedua. Ya. Pada dua tabel pertama, tentukan nilai Y yang paling kecil. Perhatikan hubungan antara nilai B dengan nilai Y yang paling kecil dari tiap tabel berikut. Perhatikan nilai Y-nya. Ya. Di sini tabel pertama, nilai Y paling kecil adalah 0. Ya. Ternyata dia berada di titik 0,0. Di sini ya, 0. Ya. Di sini minus 1. Ya, ini ada minus 1. Jadi Y-nya di minus 1. Tabel kedua, perhatikan Y paling kecil. Ya, di sini tidak ada minus. Jadi dia berada di 0 ya. Ya, ternyata Y-nya ada 2 0. Ya, jadi nilai Y paling kecil terjadi pada saat minus B per 2. Ya, yaitu untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X, nilai Y terkecil pada saat X sama dengan minus 1, yaitu Y sama dengan minus 1. Ya, ini tadi ya. Ini. Terjadi pada saat Y minus 1 ya. Lanjut. Dan fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X, nilai Y terkecil terjadi pada X sama dengan 1. Oh ya, ini ada. X sama dengan 1 dan yaitu Y sama dengan minus 1. Ya, baik. Inilah kesimpulannya. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya, kita sudah masuk di 2.3 atau subbab 2.3 sumbu simetri dan nilai optimum. Ya. Pertanyaan bagian A, bagaimana kamu menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat? Ya. Dan bagian B, bagaimana menentukan nilai optimum fungsi kuadrat tersebut. Ya, jadi kita masih di bagian fungsi kuadrat. Kita lanjut ke kegiatan 1, pergeseran grafik fungsi kuadrat. Ya, jadi di sini kita akan menentukan berapa pergeseran apabila suatu persamaan dibandingkan dengan persamaan selanjutnya. Atau persamaan pertama dibandingkan dengan persamaan kedua, ya berapa pergeseran grafiknya. Ayo kita amati. Ya, perhatikan nomor 1, gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Ya, perhatikan fx-nya x pangkat 2, x dikurang 1 pangkat 2, x dikurang 2 pangkat 2, x ditambah 1 pangkat 2, dan x ditambah 2 pangkat 2. Nomor 2, gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Ya. Sama, x pangkat 2. Ya.
X pangkat 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 2, X pangkat 2 dikurang 1, dan X pangkat 2 dikurang 2. Kemarin ini sudah kita semua gambar. Sebagian kita sudah gambar grafiknya. Ya, seperti ini ya. X pangkat 2 dikurang 2. Ya, yang bisa dimisalkan X-nya. Ya, selanjutnya, ya, apabila ini sudah digambar, ya, kita akan membandingkan berapa pergeseran antara X pangkat 2 ke X dikurang 1 pangkat 2. Ya, perhatikan berdasarkan kegiatan di atas, bandingkan grafik 5 fungsi pada bagian 1. Maksudnya pada bagian 1 itu terdapat tadi di X pangkat 2. Ya. Grafik fx sama dengan X dikurang 1 pangkat 2. Ya. Adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh satu satuan ke kanan. Ya, jadi ini kalau misalnya digambar ini X dikurang 1 pangkat 2 dengan X pangkat 2, ini akan bergeser satu satuan ke kanan. Ya, selanjutnya grafik fx, ya, X dikurang 2 pangkat 2, ya, adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2. Ya, perhatikan tadi ini X pangkat 2 semua ya, dibandingkan dengan grafik fungsi setelahnya. Maksudnya A dibandingkan dengan B, A dibandingkan dengan C, A dibandingkan dengan D. Ya, ini tadi ada bagian 1. Ya. Jadi sejauh 2 satuan ke kanan. Ya, grafik fx, X ditambah 2, di sini ditambah lagi, tadi di sini dikurang. Ya. X ditambah 1 pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh satu satuan ke kiri. Ya, perhatikan kalau di sini dikurang berarti dia satu satuan ke kanan. Di sini dikurang ke kanan ya. Di sini ditambah dia hasilnya ke kiri. Kita perhatikan lagi. Ya, dengan grafik fx sama dengan X ditambah 2 pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh 2 satuan ke kiri. Ya, perhatikan, ternyata kalau misalnya ditambah, ya, pangkatnya sama, angkanya sama, ya, tandanya beda. Kalau ditambah berarti dia ke kiri. Kalau ditambah 2 berarti dia 2 satuan ke kiri. Kalau ditambah 1 berarti dia satu satuan ke kiri. Berarti kalau ditambah 5, ya, berarti 5 satuan ke kiri. Ya, sama, kalau misalnya dikurang 5 berarti dia 5 satuan ke kanan. Ya. Kita lanjut. Bandingkan grafik dari 5 fungsi pada bagian 2. Ya, tadi yang bagian pertama, selanjutnya bagian kedua. Grafik fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, ya, adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh satu satuan ke atas. Ya, perhatikan di sini X pangkat 2 ditambah 1. Tadi di sini X dikurang 1 pangkat 2. X ditambah 1 pangkat 2. Sekarang X pangkat 2 tambah 1. Ternyata dia ke atas. Selanjutnya X pangkat 2 ditambah 2 adalah pergeseran fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh 2 satuan ke atas. Ya. X pangkat 2 dikurang 1, ya, pergeserannya sejauh 1 satuan ke bawah. Ya, X pangkat 2 dikurang 2, pergeserannya sejauh 2 satuan ke bawah. Jadi bisa diperhatikan bahwa apabila dijumlah atau ditambah dan akhirnya misalnya 1, berarti dia 1 satuan ke atas. Ya, ditambah, ya, perhatikan persamaannya ya. X pangkat 2 ditambah 2 berarti dia 2 satuan ke atas. Jadi kalau misalnya 10, X pangkat 2 ditambah 10 berarti dia, ya, pergeserannya 10 satuan ke atas. Kalau misalnya dikurang, ya, berapapun di situ angkanya berarti di situ misalnya 5 berarti 5 satuan ke bawah, ya. Jadi kita lanjut.
Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk yang pertama, untuk S positif, maka grafik fx sama dengan x dikurang S pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx x pangkat 2 sejauh S satuan ke kanan. Perhatikan kalau misalnya S-nya positif, maksudnya di sini misalnya 3, 4, 5 ya. Berarti dia S satuan ke kanan. Ya, S. Maksudnya kalau misalnya 3 berarti 3. Kalau 10 berarti 10. Yang kedua, S positif ya. X ditambah S pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh S satuan ke kiri ya. Yang ketiga, untuk T positif, maka grafik fx sama dengan X pangkat 2 ditambah T ya, adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 2 sejauh T satuan ke atas ya. Untuk T positif ya, perhatikan di sini positif semua ya, positif semua. Positif, maka grafik fx ya, X pangkat 2, maksudnya di sini T-nya positif ya, bukan ini tandanya tetap minus ya. Ya, minus. Kalau T-nya di sini positif misalnya 5, berarti dikurang 5. Pergeseran grafik fungsi fx x sama dengan X pangkat 2 sejauh T satuan ke bawah ya. Jadi dia ke bawah. Kalau misalnya di sini kurang, nah, kalau misalnya di sini tambah berarti dia ke atas. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Kegiatan 2, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Ya, jadi kita akan memahami bagaimana itu sumbu simetri dan nilai optimum ya. Jika fx adalah fungsi kuadrat ya, perhatikan fx ini fungsi kuadrat ya. Grafik berbentuk parabola ya, dalam kurung ini maksudnya ini fx ya, dia berbentuk grafik parabola ya. Dan x sama dengan a adalah sumbu simetri dari grafik fungsi fx ya, perhatikan x di sini sama dengan a, maka nilai optimumnya adalah fa ya. Kalau misalnya x-nya kan di sini x sama dengan a ya, jadi kalau fx-nya di sini berarti dia itu sama dengan fa ya. Perhatikan di sini ada grafik berbentuk parabola terbuka ke atas ya. Jadi di sini garis y, ini garis y, ini garis x ya, vertikal dan horizontalnya ya. Perhatikan ya. Jadi nilai optimumnya itu atau nilai minimumnya itu ya berada di pas titik ujung parabola ya. Di sini ujung parabola ya, jadi dia berada di nilai optimumnya. Nah, sumbu simetrinya atau x sama dengan a-nya ya. Sumbu simetri ini sejajar dengan nilai garis y ya, sejajar dengan garis y ya. Dan dia bertepatan di ujung parabola ya, di nilai optimumnya tadi ya. Jadi dia berada di pertengahan garis parabola atau grafik parabola. Di sini x sama dengan a. Sekarang kita ganti menjadi x sama dengan b ya. Di sini grafik berbentuk parabola terbuka ke bawah ya. Jadi ini di sini b-nya ya, atau garis nilai optimumnya di sini ya. Di sini dia positif. Ya, perhatikan di sini positif, tadi di sini negatif karena melalui garis x ya. Nah, ini di atas nilai x ya, jadi di sini ya. Jadi dia berada di titik positif. Ya, ini tetap sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya berada di tengah grafik. Ya, perhatikan, ayo kita menalar.
istilah tabel di bawah ini. Ya, fungsi, perhatikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Ya, kemarin sudah fx sama dengan x pangkat 2, sumbu simetrinya x sama dengan 0. Ya, sumbu simetrinya x sama dengan 0 berarti dia berada di sini ya. Ya, x sama dengan 0. Kalau misalnya x-nya diganti menjadi 0, berarti 0 pangkat 2. Berarti kalau misalnya 0 pangkat 2 berarti f0-nya ini sama dengan 0. Ya. Sekarang x-nya kita ganti menjadi 1. Ya. X-nya kita ganti menjadi 1. Jadi di sini 1 ya. Nah, berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0. Berarti F1-nya di sini sama dengan 0. Ya. Jadi F1-nya sama dengan 0. Sekarang kita ganti lagi X-nya menjadi 2. Ya. Atau sama kemarin ya. Sama kemarin kalau misalnya di sini minus 1 berarti di sini hasilnya 1. Nah, dia kalau misalnya hasilnya kalau di sini minus 1 berarti dia ke kanan ya 1 ya, 1 satuan. Kalau minus 2 berarti 2 satuan. Ya, sama. Jadi di sini F2-nya ya, sama dengan 0 tetap ya. Karena di sini 2 berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, kalau misalnya dia positif 1 berarti dia ke kiri ya. Dia satu satuan ke kiri berarti hasilnya negatif. Jadi x-nya minus 1. Ya. Atau diganti di sini minus 1 berarti f minus 1 di sini sama dengan 0. Kan di sini diganti minus 1 berarti minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Ya. Kalau misalnya positif 2 berarti dia negatif 2. Ya, jadi kalau misalnya di sini negatif 2 berarti F2-nya di F minus 2-nya di sini sama dengan 0. Ya, sama. Ya, jadi perhatikan sumbu simetrinya. Kalau misalnya sumbu simetrinya 0 berarti F0-nya sama dengan 0. Nilai optimumnya ya. Nilai optimumnya berarti di sini ya. Berarti ini ya, nilai optimumnya ini berarti berada di 0. Kalau misalnya x-nya sama dengan 1, ya perhatikan x-nya sama dengan 1 berarti di sini x-nya ya. Nah, otomatis f1-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi sama. Nilai optimumnya 0. Kenapa? Karena di y-nya 0. Ya sama ini misalnya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita lanjut. Istilah tabel di bawah ini. Ya, perhatikan. Sama lagi kemarin yang soal kedua. Di sini ada x pangkat 2. Ya, x-nya diganti menjadi 0 berarti f0-nya sama dengan 0. Ya. Coba kita ganti misalnya di sini x-nya sama dengan 0 berarti 0 pangkat 2 ditambah 1 hasilnya ya, F0-nya hasilnya 1 ya. Kalau misalnya ini lagi kita ganti 0 ya, berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 jadi hasilnya F0-nya sama dengan 2 ya. Sama ini berarti X-nya sama dengan 0 berarti fx-nya sama dengan minus 1 ya. X pangkat 2 0 pangkat 2 ya dikurang 2 sama dengan minus 2 ya. Jadi sama kemarin ya. Ini cuma kita mau tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya ya. Jadi kalau misalnya sumbu simetrinya 0 semua ya, atau x-nya di 0 berarti f0-nya atau nilai optimumnya dia berada di 2 misalnya ya. Ya, coba kita simpulkan ya. Untuk tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x dikurang
S pangkat 2 ini sama dengan ya, sumbu simetri X sama dengan X dan nilai optimumnya adalah Fs sama dengan 0 ya. Maksudnya ini kalau misalnya X sama dengan A ya sama tadi, X sama dengan A atau X sama dengan S ya, Fs nya ini sama dengan 0 ya. Maksudnya Fs nilai optimumnya ya. Kalau misalnya sumbu simetrinya 0, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah T. Ya, perhatikan. Tadi kalau misalnya dikurang S baru ada pangkat 2-nya, dia Fs-nya sama dengan 0. Nah, ini X pangkat 2 ditambah T. Berarti X-nya sama dengan 0 dan nilai optimumnya adalah sama dengan T. Ya, jadi kalau misalnya T-nya di sini 2, berarti nilai optimumnya di sini adalah 2. Ya. Kalau di sini minus 2, berarti di sini minus 2. Ya, sama ini kesimpulannya. Yang ketiga, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi Fx sama dengan X dikurang S pangkat 2 ditambah T. Ya, jadi tadi ini ya, X dikurang S pangkat 2 dengan X pangkat 2 ditambah T, ya kita gabung. Ya, digabung menjadi X dikurang S pangkat 2 ditambah T. Jadi di sini hasilnya X ditambah S, ya, sumbu simetrinya X sama dengan S dan nilai optimumnya adalah Fs-nya sama dengan T. Jadi kalau misalnya di sini 2, berarti di sini 2 ya. Di sini 2 dan F2-nya di sini sama dengan misalnya 3 di sini berarti sama dengan 3. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya. Kita sudah masuk di materi kegiatan 3 sketsa grafik fungsi kuadrat. Ya, perhatikan. Sketsalah grafik Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 9 dan Fx sama dengan minus 2x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 20. Ya, jadi kalau kita mau sketsa, ya sketsakan ya. Di sini ada 2 fungsi. Ya, berikut adalah langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah bahas sebagiannya. Nomor 1 atau yang pertama, periksalah apakah bentuk parabola grafik fungsi di atas terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, jadi kita di sini baru mempelajari yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, belum ke kiri dan ke kanan. Ya. Dengan melihat nilai dari koefisien X pangkat 2. Ya, ini koefisiennya ini ya, yang 3 dengan minus 2. Kalau dia misalnya kemarin lebih dari 1, sketsanya bagaimana? Ya, terbuka ke atas. Kalau dia minus berarti dia terbuka ke bawah. Yang kedua, tentukan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Ya, perhatikan apakah persamaan tersebut mempunyai penyelesaian atau tidak. Ya, jika tidak, apa yang bisa kamu simpulkan? Ingat kembali pada materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara diskriminan dan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yang ketiga, tentukan perpotongan grafik fungsi sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, Y1. Kebalikan saja tadi.
dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Ya. Maksudnya X-nya diganti menjadi 0. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi di atas. Dari informasi yang didapatkan, sketsalah grafik fungsi kuadrat di atas. Ya. Coba kita perhatikan contohnya. Contoh 3, sketsa grafik. Sketsalah grafik fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10. Ya, coba kita perhatikan. Di sini ya, di depannya X di sini ada 1 ya, 1. Kalau misalnya 1 begini berarti dia tidak ditulis ya. Jadi alternatif penyelesaiannya, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10. Ini didapatkan A-nya sama dengan 1. Ya, ini tadi. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan minus 6. Nah, di sini ada minus, dan C sama dengan 10. Konstantanya. Ditanya sketsa grafik penyelesaiannya. Langkah pertama, ya, karena A sama dengan 1 lebih besar ya, atau 1 lebih dari 0. Jadi maka parabola terbuka ke atas. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X dihitung bahwa D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC. Ya, jadi perpotongan sumbu X-nya, ya, kalau misalnya sumbu X-nya kita mau cari di mana perpotongannya, berarti rumusnya D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC, ya, sama kemarin. B-nya pangkat 2 berarti minus 6 pangkat 2 ya, dikurang 4 kali AC ya, A-nya 1, C-nya 10 ya, jadi minus 6 pangkat 2 ini sama dengan 36 ya. 36 dikurang 4 dikali 1 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi 36 dikurang 40 hasilnya minus 4. Nah, ternyata ini minus 4 ya, kecil dari 0 ya, atau kurang dari 0 ya, sehingga grafik tidak memotong sumbu X ya, tidak memotong ya. Langkah ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Ya, dengan Y0 sama dengan F0 ya, sama tadi itu yang langkah-langkahnya ya. Y0 sama dengan F0 sama dengan 10, yaitu pada titik 0,10. Ya, langkah 4, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Ya, sumbu simetrinya adalah X sama dengan minus B per 2A. Perhatikan B-nya ya, minus 6. B-nya minus 6 dibagi ya, jadi minus 6 dibagi 2A. Berarti 2 kali 1 karena 1 di sini. A-nya 1. Berarti 2 dikali 1 2, berarti minus 6 ya, dibagi 2 hasilnya minus 3. Minus di depannya ya, minus ya, kan tadi di sini minus 3. Jadi minus dikali minus hasilnya positif 3. Ya, sehingga nilai optimumnya didapat ya, Y0 ya, ini tadi sumbu simetrinya ya. Sekarang nilai optimumnya. Y0 sama dengan minus ya, D per 4A atau sama dengan minus B pangkat 2 dikurang 4AC. Ya, perhatikan ini D-nya. Ini D-nya diganti ya. Ini kan tadi di sini ada D, B pangkat 2 dikurang 4AC. Ini D sama dengan ini ya. Berarti D-nya sama dengan ini. Ya, sama sih. Ya. Jadi D-nya tadi sudah didapat ini
sama dengan minus 4. Nah, sebenarnya bisa langsung diganti di sini minus 4 ya semuanya. Ini ada minus 4. Ya. Sama tadi caranya. Cuma di sini per 4 A. 4 kali A. A-nya 1 berarti 4 kali 1 berarti 4. Nah, jadi sampai di sini minus 4 per 4 hasilnya minus 1. Minus kali minus hasilnya positif. Ya, jadi positif 1. Ya, jadi nilai optimumnya positif 1. Ya, maksudnya Y-nya nanti paling tingginya adalah 1. Coba kita perhatikan grafiknya. Sketsa grafik angka 5. Ya. Perhatikan di sini Y. Y dengan X. Ya. Ya, di sini Y-nya ya, 0,10. Ya, tadi sudah didapat X-nya 0, Y-nya 10 berarti 0,10. Nah, di sini ya, tadi ada X-nya 1 dengan Y-nya X-nya 3 dengan Y-nya 1. Ya, jadi di sini ini tadi 1 ya. Nilai optimumnya ya. Ini di sini nilai optimumnya Y. Ya, jadi nilai optimumnya itu 1 ya. Di sini. Ini baku lurus di sini 1. Nilai X-nya 3. Ya, 3 tadi sudah didapat. Ya, baik, Nanda insyaallah bisa dipahami.